Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bayasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayasrif su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi karama hadhihi ummati bis-syari'ati al-kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasida 'alamin bil nubuwwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfayn wa amnayn. Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqal nabiyul karim. Ayuhal mukarramun, ayyuhal fadilah, ayyuhal ulama, para tuan guru, para kiai, masya Allah, para tuan guru, ada tuan guru saya, Kiai Haji Samsudin Ramadan, Buya Aswin, beliau hadir pada malam hari ini bersama kita dalam rangka untuk menjelaskan seluruh problematika umat dan bagaimana solusinya. Dan juga para buya, para ajengan, bagus, para ustaz, insyaallah semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam limpahan rahmatnya, istiqomah dalam memimpin umat, memahamkan kepada umat, mengajak umat dan menyadarkan seluruh umat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini yang penuh rahmat, Al-Fakir diberikan amanah untuk membahas di acara yang sangat luar biasa, acara multaqah ulama, acaranya para ulama jadi sudah disampaikan oleh Rais Multaqah ulama bahwa ulama itu adalah sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris nabi. Tentu untuk urusan agama, ulama inilah yang lebih memahami agama Islam ini ketimbang masyarakat biasa. Maka sudah sepatutnya dan sudah selayaknya ulama ini memimpin umat, menjelaskan kepada umat terkait dengan kondisi hari ini. Kenapa problematika umat terus terjadi, silih berganti, bertubi-tubi. Baru selesai perkara yang satu belum tuntas, muncul azab berikutnya, muncul musibah berikut. Tentu tidak mungkin musibah itu datang begitu saja tanpa ada sebab. Maka perkara ini ulama lah yang lebih memahami. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 menit jam 9.30 waktu saya. Nah, dalam kesempatan ini Al-Fakir diminta untuk menjelaskan apakah demokrasi ini sesuai dengan Islam, apakah benar demokrasi ini adalah warisan Rasulullah SAW. Padahal sebagai ulama tentunya harus paham, kita tidak menemukan di satu kitab para ulama muktabar. Kita tidak menemukan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
bahwa Rasulullah SAW itu meninggalkan sebuah sistem yang namanya demokrasi. Ini pentingnya kita memahami sebagai ulama dan kemudian memahamkan kepada umat agar segera meninggalkan sistem demokrasi hari ini. Nah, demokrasi ada dua yang sangat bertentangan dengan Islam. Yang pertama adalah demokrasi itu diberikan prinsip atau membuat hak hukum sebagai legislasi. Inilah prinsip kedaulatan rakyat asyiyadah li'al syar'i. Jadi prinsip ini kebalikan dari kondisi sebelumnya, yaitu hukum dibuat oleh para tokoh-tokoh gereja atau nama Tuhan. Nah, ini sejarahnya lahirnya demokrasi. Yang kedua, terkait dengan memilih penguasa, prinsip kekuasaan rakyat atau as-sultan di al-ummah. Prinsip ini kebalikan dari kondisi sebelumnya juga, yaitu penguasa atau raja diangkat oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam sistem monarki absolut. Jadi dalam demokrasi, rakyat adalah sumber legislasi dan sumber kekuasaan atau source of legislation and legislation and authority. Jadi jelas kedua ini jelas bertentangan kepada Islam. Nah, kemudian demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Demokrasi juga mencangkup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah yang panjang dan sering berliku-liku. Kemudian demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Jadi demokrasi ini memberikan kebebasan seluas-luasnya, termasuk dua hal di atas tadi yang Al-Fakir ungkapkan, sebagai legislasi, sebagai pembuat hukum. Ini sudah pasti bertentangan dengan Islam. Nah, maka dari itu muncul kebebasan di segala aspek kehidupan. Sistem demokrasi akan melahirkan beberapa aturan yang pasti akan bertentangan dengan Islam. Nah, maka yang akhirnya menjadi sokong guru demokrasi, menjadi guru-gurunya orang penganut demokrasi. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Tentu ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Yang kedua adalah perintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kita lihat bagaimana aktivitas legislatif, itulah sistem dari demokrasi. Yang ketiga adalah kekuasaan mayoritas. Kita lihat setiap menentukan hukum itu berdasarkan voting. Padahal di dalam Islam, jika Allah sudah mewajibkan sesuatu, maka tidak perlu di-voting, tidak perlu persetujuan ulama, tidak perlu persetujuan manusia. Maka kewajiban dari Allah itu tinggal dijalankan, tidak perlu dipertanyakan itu wajib atau bagaimana. Yang mungkin boleh didiskusikan itu bagaimana teknis, tapi tentang kewajiban itu tidak bisa disanggah. Dan masih banyak perkara-perkara dalam demokrasi yang menyelisihi syariat Islam itu sendiri. Maka kemudian jelaslah demokrasi ini merupakan ideologi buatan manusia, bukan buatan Allah, bukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, akidahnya ini memisahkan agama dari kehidupan. Itu yang biasa kita kenal dengan pemahaman sekuler, memisahkan antara agama dan kehidupan. Kontradiksi dengan akidah Islam. Sistemnya juga menyalahi sistem Islam karena tidak bersandar kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi ini hanya bersandar pada rakyat. Keburukan yang menonjol dari demokrasi itu juga adalah suara mayoritas dalam menentukan kebenaran. Jadi kalau di voting, misalnya hak pembuat hukum legislasi itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat, maka seringkali dalam kondisi-kondisi tertentu itu selalu kalah dalam perkara voting. Kenapa? Karena bicara mayoritas. Apalagi hari ini kita dihebohkan dengan undang-undang HIP.
undang-undang haluan ideologi Pancasila yang itu akan divoting di Dewan. Kalau kita baca kalkulasi politik, maka undang-undang HIP ini jika diselenggarakan atau dirapatkan di Dewan, maka besar kemungkinan dia akan menang, akan lolos. Bahwa kita tahu undang-undang HIP ini salah satunya adalah memalingkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan bagaimana takwa tadi kepada Allah oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Kusbirisma, bahwa takwa itu sebagaimana takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi undang-undang ini memalingkan takwa kepada Allah, pindah takwa kepada makhluk. Na'udzubillah. Maka ini tentu ulama harus berdiri di garda terdepan untuk memahamkan kepada umat agar umat ini sadar kemudian menolak. Jadi jelas sekali demokrasi bertentangan dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 116 jelas Allah sudah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi jelas di situ Allah mengatakan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka pentingnya kita memahami hari ini kondisi jelas, ya, siapa yang memperjuangkan syariat dan pejuang demokrasi, tentu ini lebih banyak orang yang memperjuangkan demokrasi. Nah inilah tanggung jawab ulama. Kelak ulama itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika membenarkan demokrasi ini adalah sistem terbaik yang sesuai menurut Islam. Kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban. Na'udzubillah. Kemudian Islam mengharamkan demokrasi karena tentu ada alasan. Apa alasannya? Ada 3 hal demokrasi itu ya diharamkan oleh Islam. Yang pertama adalah perekayasa ide demokrasi. Adalah negara-negara kafir barat. Sumbernya dari kafir barat. Bagaimana mungkin seorang muslim, mukmin, yang mengatakan dirinya beriman, bertakwa. Tadi sudah dibahas oleh Tuan Guru kita, Kiai Haji Yudi Esman. Pasti ini bertentangan dengan ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan hakiki. Kenapa? Karena memang sumbernya itu tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya betul-betul dari barat dan mereka itu kafir. Hal ini merupakan agresi ke dunia Islam yang kita harus sadarkan kepada umat bahwa demokrasi ini sebagai alat penjajahan. Jika negara-negara kaum muslimin menerapkan sebuah sistem demokrasi, maka sama seperti mereka sudah menjajah negeri ini. Hari ini menjajah tidak dengan perang, cukup dengan ideologi saja ditanamkan kepada negara tersebut, maka dia akan kuras semua sumber daya alam. Kita lihat hari ini sumber daya alam di Indonesia. Rakyat tidak memiliki. Kalau kita kembalikan kepada Islam, bahwa kekayaan umum atau milkiyah ammah, kepemilikan umum, hari ini tidak dirasakan oleh umat. Siapa yang merasakan? Izin, Ustadz Afwan, ya, waktunya 1 menit lagi. Masya Allah, habis 1 menit lagi. Nah, maka jelas tadi sudah kesesatan dari Islam. Islam mengharamkan. Yang kedua adalah bukan warisan dari Rasulullah SAW. Demokrasi itu sistem kufur, bukan karena konsepnya bahwa rakyat menjadi sumber kekuasaan, melainkan karena konsepnya bahwa manusia berhak membuat hukum dan kedaulatan di tangan rakyat. Kekufuran demokrasi ini segi konsepnya tersebut jelas menurut akidah Islam yang berhak membuat hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sebagai orang yang ditaklif hukum. Kita ini orang yang ditaklif untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat hukum tandingan. Jelas di dalam surat Al-An'am ayat 57 jelas Allah mengatakan innal hukmu illa lillah. Siapa yang berhak menentukan hukum kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Islam ini bukan dari demokrasi ini, bukan warisan Islam, bukan ajaran Islam, dan juga bukan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita apa perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu
wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepadamu, apa saja yang dicontohkan kepada Rasul kepadamu, fa'uzuhu maka ambillah, amalkanlah. Tapi Allah mewanti-wanti dan Allah mengingatkan, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang tidak dicontohkan Rasul kepadamu, yang tidak dibawa Rasul kepadamu, fantahu maka buanglah, tampakkanlah. Wattaqullah. Selanjutnya Allah memerintahkan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dengan ulama al-mukarramun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement, maka kita sebagai yang diangkat satu langkah oleh masyarakat, maka kita mempunyai beban, mempunyai tugas tentu yang lebih berat, menyadarkan umat kalau sistem demokrasi ini bukanlah sistem dari Rasulullah SAW, bukan sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah mencontohkan, Rasul hanya menyontohkan syariat Islam. Demokrasi itu memisahkan antara agama dan kehidupan, maka syariat Islam hari ini itu diharamkan oleh demokrasi untuk diterapkan. Na'udzubillah subhanahu. Saya Al-Fakir itu mengutip atau mengistilahkan demokrasi jelas cacat bawaan, dia diharamkan oleh Islam, maka haram itu bukan karena Afwan Ustaz, Afwan Jidan, ini waktunya sudah lewat. Baik, 1 menit lagi, 1 menit Afwan. Demokrasi itu bukan bukan cacat karena akad, tapi cacat karena zat. Jadi kalau haram zatnya, maka bagaimanapun diolah dia tidak bisa diislamisasi. Jadi jelas ya, demokrasi itu haram karena zat, jadi tidak mungkin itu bisa diislamisasi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.